Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peneliti, bertemu kembali bersama saya Munirul Abidin dalam Kuliah Umum TV. Pada kesempatan ini kita akan belajar berdiskusi tentang masalah uji regresi linear. Tentunya uji regresi linear ini merupakan satu uji yang sangat penting yang telah banyak digunakan oleh para peneliti untuk melakukan analisis data yang mereka miliki. Maksud dari uji regresi linear ini adalah untuk mengukur pengaruh atau hubungan variabel independen atau yang sering disimbolkan dengan X terhadap variabel independen Y atau variabel dependen ya, yang sering disimbolkan dengan Y. Nah, untuk regresi linear itu sendiri itu ada dua macam, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk regresi linear sederhana itu adalah manakala kita ingin menguji satu variabel X dengan satu variabel Y saja, sehingga gambarnya bisa kita lihat di layar adalah seperti ini ya. Sedangkan regresi linear berganda itu adalah manakala X-nya ini lebih dari satu ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, 4 atau lebih ya. Nah, itu kalau kita ingin mengukur secara bersama-sama pengaruh daripada X1, X2 maupun kalau misalnya X3, X4 terhadap Y secara bersama-sama, maka itu disebut dengan regresi linear berganda. Nah, sekarang kita mau masuk kepada inti materi kita, yaitu tentang bagaimana cara menguji regresi linear berganda ini. Namun perlu diketahui ada beberapa syarat ya, yang harus diperhatikan sebelum melakukan uji regresi linear tersebut, yaitu yang pertama itu adalah bahwa jumlah responden X dan Y itu harus sama. Jadi misalnya sampean meneliti di 100 orang ya, 100 sampel gitu ya. Kemudian Anda ingin mengukur ya bagaimana persepsi mereka tentang sesuatu ya. Maka nanti jumlah responden dalam menjawab variabel, soal-soal di variabel itu harus sama antara responden di X dan Y-nya ya. Nggak boleh misalnya yang X-nya itu yang menjawab hanya 10 orang gitu ya, sementara Y-nya itu 100 orang. Nah, itu nggak boleh. Jadi jumlah responden antara X dan Y itu harus sama. Artinya respondennya itu harus sama ya. Tidak boleh responden yang berbeda. Kemudian memenuhi unsur validitas dan reliabilitas data. Itu adalah syarat utama. Ada syarat-syarat lain yang mungkin misalnya dari sisi homogenitasnya, normalitasnya dan sebagainya. Tapi yang penting dilihat dari dua unsur ini, yaitu jumlah responden X dan Y-nya sama, terus kemudian data kita itu telah memenuhi unsur validitas dan reliabilitas data. Itu adalah syarat utamanya. Nanti ada syarat-syarat tambahan kayak misalnya harus homogen, terus kemudian tidak memiliki kolonialitas. Itu juga menjadi syarat-syarat yang lain. Nah, sekarang kita contohnya ini kita ini ingin mengetahui apakah ada pengaruh motivasi yang kita simbolkan dengan X1,
dan minat belajar yang kita simpulkan dengan X2 terhadap prestasi belajar atau kita simpulkan Y. Jadi misalnya kita ingin meneliti tentang pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar. Data yang kita miliki adalah seperti ini ya, contohnya ini adalah data tentang motivasi, ini minat, terus kemudian ini prestasi, di mana respondennya ini sebanyak 20 orang ya. Tentunya ini merupakan data yang kita anggap sudah lulus validitas dan reliabilitas atau uji reliabilitas dan validitas data, sehingga kita bisa melakukan uji regresi linear berganda. Nah, caranya tentunya kita harus masuk ke SPSS-nya, ya, di mana di sini ada variable view, terus kemudian ada data view. Yang pertama-tama harus kita buat itu adalah variable view-nya. Ya. Di mana di variable view ini kita tulis misalnya tadi itu ada X1, ya. Kemudian ada X2, terus kemudian Y. Ya, ini adalah untuk menentukan variabel apa saja yang akan kita analisis. Ya. Di sini ada desimal, ini supaya tidak mengganggu maka kita nolkan aja. Ya. Nanti biar angkanya jadi bulat. Ini juga kita nolkan, ini kita nolkan. Terus kemudian kita labeli X1 itu apa labelnya. Jadi kalau tadi itu misalnya motivasi, ya X1 berarti kita tulis motivasi. X2 nya ya tadi apa, X2 minat ya. X2 nya itu minat, maka kita tulis labelnya di sini adalah minat. Sedangkan yang ketiga itu tadi adalah prestasi belajar ya. Untuk pengukurannya kita rubah ke skala, sehingga kalau sudah jadi seperti ini maka kita lihat di data view. Nah, di sini sudah keluar kolom untuk X1, kolom X2 dan juga kolom Y ya. Nah, sekarang bagaimana cara memindahkan data dari data di Excel ini tadi ke sini ya, ke sini. Maka caranya adalah sangat gampang, yaitu kita cukup kita blok dari data itu ya. Ini adalah merupakan data jumlah ya, data jumlah total dari data aslinya. Kalau data aslinya itu kan pertanyaan-pertanyaan ya, di mana skala Likert biasanya menggunakan skala Likert antara 1 sampai 5 ya. Nah, ini sudah merupakan data total ya dari jumlah data yang kita miliki ya, sehingga yang kita ukur itu hanya totalnya, bisa total atau jumlah atau bisa juga rata-rata ya, itu dua-duanya bisa. Nah, sekarang kita akan memindahkan ini yaitu dengan cara di Ctrl C ya, tadi sudah kita blok, ini, terus kemudian kita Ctrl C. Setelah itu kita kembali ke SPSS ya. Kita taruh di pojok atas kiri, kemudian kita Ctrl V atau kita paste di sini. Nah, sekarang semua data sudah masuk di sini sebanyak 20 responden ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu adalah kita melakukan analisis regresi ya. Analisis regresi ini caranya adalah klik menu Analyze, terus kemudian ini ada Regression ya. Kemudian kita arahkan ke linear ya. Jadi kita pilih regresi, kemudian ke linear kita klik, maka nanti akan muncul kotak seperti ini ya.
Nah, di dalam kotak ini, kotak sebelah kiri ini adalah data tadi itu yang kita miliki. Terus kemudian yang sebelah kanan ini adalah data yang akan kita input ke sini. Nah, tadi itu dependennya itu adalah prestasi, ya, atau Y-nya itu prestasi kita taruh di atas, ya. Sedangkan motivasi dan minat itu kita taruh di kolom kotak bawah. Nah, ini adalah cara cara melakukan inputnya, ya. Jadi kita blok kemudian kita masukkan ke kolom ini. Ya, di sini ada beberapa hal, misalnya dari statistik, ya, itu apa yang akan kita ukur. Jadi misalnya di sini ada model fit, kemudian R-square change, deskriptif, ya, estimate. Nah, ini yang perlu kita centang itu yaitu model fit sama estimate ini. Adapun kalau misalnya kita ingin menambahi dengan deskriptifnya, itu juga bisa. Misalnya kita centeng seperti ini supaya tambah nanti ada deskriptifnya. Kalau misalnya kita ingin mengukur juga kolonialitasnya, kita klik nilai kolonialitasnya, ya. Tapi karena kita ini hanya untuk mengukur regresi saja, maka ya kita tambahi deskriptif, tidak apa-apa, sehingga langsung kita continue, ya. Terus kemudian yang lain-lain ini saya kira tidak perlu, ya. Selanjutnya langsung kita klik OK. Maka akan muncul di output. Ya, ini adalah regresi. Sudah keluar di sini di output regression. Nah, ini adalah penjelasan deskriptif, ya, di mana menunjukkan data berapa responden kita. Di sini jumlahnya ada 20. Terus kemudian data-data berikutnya di sini adalah menunjukkan nilai R-square, ya. Ini adalah deskriptif, ya, korelasi, pair correlation, yang menunjukkan nilai reliabilitas data, ya. Sedangkan di sini menunjukkan variabel-variabel apa saja yang kita analisis. Sedangkan pada model summary ini menunjukkan nilai R-square, artinya adalah seberapa besar pengaruh X terhadap Y, ya. Sedangkan ini adalah nilai ANOVA yang menunjukkan seberapa besar seluruh variabel X itu berpengaruh terhadap Y, ya, signifikan atau tidak. Dan nilai koefisien ini menunjukkan pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y. Nah, sekarang marilah kita bahas satu persatu, ya. Yang paling utama di sini adalah seperti saya katakan cara membacanya, yaitu pertama adalah kita lihat R-square-nya, ya. Di sini ada nilai R-square 0,707. Itu artinya apa? Nilai R-square ini adalah menunjukkan seberapa besar sumbangan variabel X itu terhadap motivasi belajar, ya, terhadap Y, ya. Kalau di sini minat dan motivasi, ya, prediktornya atau variabel independennya ini adalah minat dan motivasi. Seberapa jauh minat dan motivasi itu meningkatkan prestasi belajar, maka di sini nilai R-square-nya adalah 0,70,7, artinya sebesar 70,7%, ya, sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi 70,7%. Artinya apa? Artinya adalah kalau sumbangannya itu adalah 70,7, berarti yang 29
0,3% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang tidak diuji di dalam penelitian ini. Ya, bisa faktor keluarga, faktor kepemimpinan, atau faktor-faktor yang lain. Itu menurut kasus ini bahwa yang 70,7% itu dipengaruhi oleh minat dan motivasi, sementara yang 29,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau prediktor-prediktor yang lain. Ya, itu makna daripada R-square di sini. Terus kemudian nilai ANOVA atau di ANOVA di sini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh minat dan apakah pengaruh minat dan motivasi ini signifikan terhadap prestasi belajar. Maka caranya bisa dilihat dari dua hal. Di sini adalah nilai signifikansinya dan kedua adalah nilai F hitungnya. Untuk melihat lebih jelas ya, di sini saya sudah membuatkan dasar pengambilan keputusan ya, yaitu bahwa taraf signifikansi di sini jika nilai signifikansi lebih kecil daripada probabilitas 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan X terhadap Y. Ya. Ini nilai F-nya di sini. Jika nilai F hitung ya di sini. Jika nilai F hitung lebih besar daripada ini tadi signifikansinya ya. Untuk signifikansi itu apabila lebih besar dari probabilitas 0,5 dapat dikatakan tidak ada pengaruh yang signifikan X terhadap Y. Ya, ini untuk taraf signifikansi. Terus kemudian nilai F-nya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dikatakan ada pengaruh signifikan X terhadap Y. Terus juga sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dikatakan tidak ada pengaruh yang signifikan variabel X terhadap Y. Jadi ini adalah dasar pengambilan keputusannya. Nah, sekarang kita kembali kepada hasil output ya tadi itu. Di sini adalah nilai F hitung, kemudian ini adalah nilai signifikansinya. Sudah jelas di sini dari nilai signifikansinya ini adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa prediktor atau variabel minat dan motivasi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melihat nilai F hitungnya. Ya. Jadi caranya adalah kita bisa browsing, misalnya di internet ya. Anda bisa browsing misalnya dengan mencari ya nilai F tabel, maka nanti akan keluar ya banyak sekali nilai-nilai F tabel di situ. Ini ada F tabel lengkap gitu kan. Maka nanti ketika kita cari kita bisa melihat, bisa juga lewat gambar ya. Dari gambar nanti sudah akan keluar nilai F tabelnya berapa. Ya, ini agak lemot sedikit. Nah, ini adalah nilai F tabel yang sudah saya pindahkan ya ini ke data saya.
Ya, tadi sudah saya browsing, terus kemudian saya pindahkan ke sini. Untuk diketahui berapa besar nilai F-tabel untuk responden 20 orang. Berarti caranya adalah ya ini, kita klik yang 20, kemudian kita kita paskan untuk baris yang keempat. Ya, baris yang keempat. Yang baris keempat, ya, berarti di sini. Ini baris keempat adalah nilainya 2,87. Probabilitas 0,05 itu adanya adalah pada baris keempat, sehingga nilainya di situ adalah 2,87. Nah, sekarang kita lihat di output, tadi itu berapa outputnya, nilai F tabelnya, F hitungnya, nilai F hitungnya adalah 20,539. Tentunya ini jauh lebih besar daripada nilai F tabel tadi yang hanya 2, sekian ya. Jadi dengan demikian maka berdasarkan analisis nilai F tabel F hitungnya, maka ini juga dikatakan signifikan pengaruhnya, yaitu pengaruh motivasi dan minat secara bersama-sama terhadap prestasi, karena nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Kemudian kita lihat untuk nilai koefisiensi. Ya, di sini adalah yang menunjukkan tentang bagaimana pengaruh masing-masing ya secara parsial motivasi terhadap prestasi dan minat terhadap prestasi. Ya. Maka kita lihat caranya adalah dengan melihat taraf signifikansinya di sini. Ya. Di sini untuk motivasi, ya, berdasarkan kasus ini adalah nilai signifikansinya 0,676. Maka kalau dilihat dari sini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Ini dalam kasus ini ya. Sedangkan untuk minat ya, minat ini berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Di sini 0,001 ya, lebih kecil daripada 0,05. Ya, jadi ini adalah cara melihatnya. Atau juga mungkin bisa dilihat dari nilai T ya, nilai T-nya ini. Ini adalah T hitung. Nah, itu perlu dilacak di nilai T tabel. Anda juga bisa browsing seperti di F tadi itu ya. Nanti dilihat untuk 20 itu berapa. Ya, tentunya di sini hanya 0,426 minus ya. Terus kemudian ini untuk yang minat ini 3,824. Kalau nggak salah untuk 20 itu cuma 1,8 atau 1,7 ya. Sehingga ini dikatakan tidak signifikan karena T hitung ini lebih kecil daripada T tabel. Sedangkan untuk yang satunya yaitu yang minat, ini pengaruhnya dikatakan signifikan karena nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil dari analisis regresi linear berganda. Demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu diskusikan, Anda bisa meninggalkan pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komen, atau juga mungkin ada saran-saran yang mungkin perlu diberikan kepada saya untuk perbaikan isi materi ini, saya persilahkan. Demikian, dan jangan lupa apabila
video ini bermanfaat bagi Anda, jangan Anda berpikir ini juga bermanfaat bagi teman-teman Anda, jangan lupa untuk di-share dan juga subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda. Wa akhirul kalam wa bil taufiq wal hidayah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi